Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, ya, membunuh jiwa. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-93, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, ya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Ya, Mujahid rahimahullahu ta'ala, ya, menyebutkan bahwasanya man qatala an-nafsal mu'minah muta'ammidan ja'alallahu jazaa'ahu jahannam wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh jiwa yang beriman dengan sengaja, ya, barang siapa yang membunuh jiwa yang beriman dengan pembunuhan yang sengaja, ya, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka ada 4 ancamannya, ya, ada 4 balasannya. Ya, yang pertama, dia diancam dengan neraka Jahannam. Ya. Yang kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih. Nah, ini, ya, 4 ancaman bagi orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh, ya, seorang mukmin. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya, ya, jiwa yang diharamkan itu ada 4. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Yang kedua, jiwa kafir muahad. Yang ketiga, jiwa kafir zimmi. Dan yang keempat, jiwa kafir musta'min. Baik. Kemudian kata beliau, wa qala Allah ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima.
dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain ya bersama dengan Allah, maksudnya orang yang tidak menyekutukan Allah, ya, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Nah, wala yaznun, dan tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan terhadap dosanya, ancaman. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan tanpa alasan yang benar, orang yang berzina. Ini 3 dosa yang digandengkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesyirikan, dosa membunuh jiwa, dan dosa melakukan perbuatan zina. Siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan ya, balasan terhadap dosanya. Apa balasannya? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya, siksaan untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab tersebut. Nah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertobat ya, dan melakukan amalan-amalan saleh. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, siapa yang melakukan kesyirikan ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, dia tinggalkan kesyirikannya, dia menyesalinya ya, maka ya tobatnya akan diterima. Nah, demikian juga orang yang membunuh, dan ini insya Allah pendapat yang merupakan jumhur ulama, bahwasanya ya orang yang membunuh itu tobatnya diterima, walaupun sebagian dari as-salaf menyebutkan bahwasanya tidak diterima tobatnya. Nah, tapi jumhur ulama menyebutkan bahwasanya ya insyaallah tobatnya diterima. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia minta maaf kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Nah, walaupun ada hak juga yang harus dia ya tunaikan kepada orang yang dibunuhnya. Nah, karena terkait dengan ya orang yang membunuh itu ada 3 yang harus dia selesaikan. Ya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah, dia bertobat kepada Allah. Kemudian hak ahli waris, ya, keluarganya, dia minta maaf ya kepada keluarganya. Ya, dan ada hak orang yang dibunuh. Nah, jadi siapa yang melakukan perbuatan tadi akan dilipat gandakan ya azabnya nanti pada hari kiamat, dan dia kekal dalam ya azab tersebut dengan penuh kehinaan, kecuali orang yang bertobat ya, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amalan-amalan saleh ya, maka mereka ini ya faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka mereka ya adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Ya. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha ya penyayang. Nah, maka ini ancaman ya yang sangat keras bagi orang yang melakukan pembunuhan. Ya, bahwasanya dia akan ya dimasukkan ke dalam
adab yang sangat pedih. Dia menanggung dosanya. Ya, dia akan dilipat gandakan adabnya nanti pada hari kiamat, kecuali orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Dalam surah Al-Maidah ayat 32. Nah, oleh karena itu kami tetapkan ya suatu hukum ya, bagi Bani Israel ya, bahwasanya siapa yang membunuh jiwa ya seorang manusia, nah bighairi nafsin ya, bukan karena orang itu juga membunuh jiwa. Nah, jadi bukan karena qisas, au fasadin fil ard ya, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka ya seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Ya, jadi membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar itu seolah-olah membunuh ya, seluruh jiwa manusia. Nah, karena itu orang yang pertama kali melakukan pembunuhan yaitu anak Adam, setiap kali ada orang yang membunuh maka dia juga menanggung dosanya. Nah, begitu beratnya perkara ini. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan satu jiwa ya, maka sungguh ya seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Karena itu para ulama menghidupkan hati ya, para dokter yang menyembuhkan ya, itu adalah orang-orang yang memiliki ya amalan yang sangat besar. Kenapa? Menghidupkan jiwa, menghidupkan hati, dan menghidupkan ya badan ya. Para ulama menghidupkan hati, para dokter menghidupkan ya atau berusaha untuk menjaga ya orang-orang yang sakit sehingga mereka hidup dengan baik. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam surah ya Al-Maidah ayat 32, kata beliau, ay man qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw fasadin fil ard ya wastahalla qatlaha bila sabab wala jinayah faka'annama qatala an-nasa jami'a. Nah, kata beliau, maksudnya bahwasanya siapa yang membunuh jiwa tanpa sebab ya, tanpa sebab ya, seperti apa? Qisas, atau tanpa melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini, wastahalla qatlaha, dan dia ya menghalalkan pembunuhannya bila sabab, tanpa sebab dan tanpa ya perbuatan dosa, maka sungguh ya dia seolah-olah membunuh seluruh jiwa ya, seluruh manusia. Kenapa? Li'annahu la farqa indahu baina nafsin wa nafs ya, karena ya tidak ada di sisinya perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Nah, ini ya dosa yang sangat besar yang ditanggung oleh orang yang membunuh jiwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya, dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur ya hidup-hidup ya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa ya dia dibunuh ya, dengan dosa apa dia dibunuh. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Nah, jadi ya
mereka memiliki kebiasaan untuk mengubur anak kecil, ya, hidup-hidup, ya. Nah, bayi-bayi perempuan. Nah, itu mereka kubur hidup-hidup. Kenapa? Karena takut celaan orang lain, ya. Dan mereka juga biasa membunuh anak laki-lakinya karena takut miskin, ya, atau karena janji mereka terhadap, ya, berhala-berhalanya. Nah, jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Ketika memiliki anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup, ya. Kenapa? Takut celaan, ya. Ketika mereka memiliki anak laki-laki, ya, mereka juga, ya, bunuh. Entah itu karena, ya, nadarnya terhadap berhalanya atau karena dia takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah, ya, Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin, ya. Jadi rasa takut terhadap kemiskinan ini bukan alasan yang dibenarkan. Nah, karena itu Allah ingatkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian. Ya, yang menanggung rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu, ya, merasa khawatir, ya, dengan kemiskinan. Lalu Allah ingatkan, inna qatlahum kana khita'an kabira. Sungguhnya, ya, pembunuhan terhadap mereka itu adalah, ya, kesalahan yang sangat besar, ya, aidzamban 'azima, ya, maksudnya dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Nah, ya, membunuh, ya, jiwa, ya, membunuh anak, ya, dan ini subhanallah, ya, banyak kita lihat di masa sekarang ini, ya. Kadang ada anak yang baru lahir, ya, dibunuh. Nah, demikian juga, ya, kadang ada orang yang hanya bersengketa dengan sesuatu yang sangat murah, sesuatu yang sangat rendah, ya, mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Nah, darah manusia begitu, ya, murah, ya, di kalangan mereka, dan ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, ya, al-mubiqat ay al-muhlikat. 7 perkara yang membinasakan. Nah, fadzakara qatlan nafsi allati, ya, harramallahu illa bil haqq. Dan beliau menyebutkan, ya, yang pertama adalah qatlun nafs, ya, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, wa qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi, ya, ayyu dzambin a'zam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya oleh seorang laki-laki bertanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, ya, padahal Dia yang menciptakan kamu, ya, maksudnya melakukan kesyirikan. Ini dosa yang paling besar. Nah, qala tsumma ayyu, kemudian orang itu bertanya lagi, ya, tsumma ayyu, kemudian apa?
Nah, qala an taqtula waladaka khasyata ayat'ama ma'ak. Ya. Kata Nabi SAW, engkau membunuh anakmu karena engkau takut ya dia makan bersama dengan engkau. Ya, karena khawatir akan makan bersama dengan engkau. Ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Ya, dia membunuh anaknya karena takut miskin. Nah, termasuk dalam hal ini ya ya melakukan atau menggugurkan ya kandungan ya. Nah, ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, orang itu berkata lagi, summa ayyu. Kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW bersabda, antuzani khalilata ya jarik ya, yaitu engkau berzina dengan ya istri tetangga, waliyadzubillah. Nah, namanya tetangga itu hendaknya dijaga ya, dicintai, dilindungi ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, ya, tetangga harus dicintai, harus hormati, dimuliakan ya. Tapi kalau justru melakukan perbuatan yang tidak pantas, itu adalah dosa yang sangat ya besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai pembenaran terhadap sabda Nabi SAW tersebut. Ya, yaitu ayat dalam surah Al-Furqan ya yang kita baca tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ya, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain bersama dengan Allah ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak ya melakukan perzinahan. Nah, maka Nabi SAW mengurut dosa besar ya di dalam hadis ini, dan beliau menempatkan yang pertama adalah ya kesyirikan kepada Allah, kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa, dan yang ketiga adalah ya melakukan perzinahan. Nah, ini adalah dosa-dosa yang sangat besar. Taib, wallahu taala alam ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Ya, naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.